Halo teman-teman, jumpa lagi bersama gue Resatnan. Kali ini gue akan membahas soal review pertandingan yang sudah berlangsung dalam 2 hari kemarin dan juga preview terkait dengan Persib Bandung versus Borneo FC. Ya, kita akan mulai dulu dari review 2 pertandingan yang berlangsung kemarin ataupun Jumat malam tanggal 5 Agustus 2022 yang mana ada pertemuan antara Persija versus PSM Makassar yang berlangsung di Stadion Baharudin Yusuf Habibie di Parepare, yang mana itu berlangsung sore hari sebenarnya, itu pada pukul 4 kick-off-nya, dan hasilnya seperti yang kita ketahui bahwa skornya adalah imbang 1-1, yang mana sebenarnya di laga tersebut PSM sempat unggul lebih dulu lewat gol pemain pengganti asal Jepang yaitu Kenzo Nambu pada menit ke-75, namun mampu dibalas lewat sundulan gelandang asing Persija Jakarta Hanno Behrens pada menit ke-78. Selepas pertandingan, kedua pelatih sama-sama mengungkapkan kekecewaannya terhadap kepemimpinan wasit ya di laga tersebut. Coach Bernardo Tavares, pelatih dari PSM Makassar, dia menyebutkan bahwa sebenarnya kita draw memang lawan Persija Jakarta, tapi kita hampir kalah gara-gara lelucon yang dilakukan oleh wasit di pertandingan melawan Persija Jakarta. Ia sangat kecewa, dia menilai itu sangat tidak profesional, ketika keputusan-keputusan wasit yang memutuskan kepada pemainnya ketika melakukan pelanggaran langsung diberikan kartu kuning, sementara pemain Persija melakukan pelanggaran keras beberapa kali dinilai oleh Bernardo Tavares tidak mendapatkan kartu kuning. Nah, ini yang menjadi kekecewaan dari Bernardo Tavares yang membuat dia cukup khawatir ya kalau misalkan nanti pemainnya bisa malah terkena cedera gitu. Itu pendapat dari Bernardo Tavares gitu. Sementara Thomas Doll sendiri, pelatih Persija Jakarta, juga merasa tidak diuntungkan di pertandingan kali ini gitu, karena beberapa kali juga ada keputusan wasit yang dinilai oleh Thomas Doll juga sangat merugikan bagi timnya. Salah satunya ketika harusnya mereka dapat sepak pojok tapi justru tidak diberikan sepak pojok gitu. Nah, itu adalah beberapa kontroversi yang terjadi di laga PSM versus Persija Jakarta ya. Thomas Doll sendiri puas ya dengan kinerja para pemainnya di laga ini, berhasil mencuri 1 poin walaupun memang ada beberapa pemain yang sebenarnya dalam kondisi yang kurang fit ya, seperti Abdullah Yusuf Helal, kemudian Sarian Abimanyu yang dinilainya juga masih kurang fit, bahkan mereka juga kehilangan sekitar 4 pemain ya. Reski Fandi dan Riju Utomo sebenarnya juga masuk dalam daftar layout, tapi mereka mengalami cedera sehingga tidak bisa dimainkan gitu. Hanya masuk daftar susunan pemain. Dan ada 2 pemain lagi yaitu Firza Andika dan Mikhail Kermenchik yang juga tidak bisa dimainkan karena cedera dan memang tidak dibawa ke lawatan ke kandang PSM. Kemudian hal menarik lainnya, beralih ke pertandingan lain yang pada malam hari, yaitu antara Arema FC versus PSS Sleman. Seperti kita ketahui bahwa laga kedua tim berakhir imbang tanpa gol. Dan di sini langsung muncul tagar nih dari Aremania. Kalau kita lihat dari sosmednya, dari Instagramnya Arema sendiri, langsung diserang nih tagar Almeida out. Ini benar-benar cukup mengagetkan juga ya. Padahal Almeida baru saja mempersembahkan prestasi yaitu juara Piala Presiden 2022 gitu. Dan akhirnya dalam 2 pertandingan ini mungkin dinilai dalam 3 pertandingan dinilai kurang memuaskan lah oleh para Aremania, yaitu supporter Arema ya, imbang di kandang sendiri tanpa gol, dan ada beberapa kritikan di situ. Misalkan kalau kita lihat di sosmednya ya, salah satunya adalah Rafli kurang efektif dinilainya, kemudian tengahnya juga dinilainya mainnya juga kurang efektif gitu. Dan ini yang dinilai Almeida itu taktiknya tuh mudah terbaca dan mungkin masih butuh peningkatan lagi. Nah, ini yang menjadi kritik dari Aremania di Instagramnya dari Arema. Kalau kita lihat ya beberapa gitu ya kalau dilihat tagar Almeida out ini cukup mengejutkan juga gitu. Ya, kita tunggu saja nanti keputusan evaluasi dari tim maupun dari manajemen Arema seperti apa menanggapi hal ini. Tapi yang jelas gue sih melihat Arema adalah salah satu tim yang
masih bisa berada di jalur juara sih, karena ini kan juga baru awal musim gitu. Ya kalau lihat materi pemainnya Arema juga sangat luar biasa sebenarnya pada musim ini gitu. Tinggal bagaimana tim pelatih bisa memaksimalkan materi pemain yang mereka miliki saat ini gitu. Nah oke, berlanjut ke pembahasan selanjutnya adalah terkait dengan misi sulit dari Persib Bandung nih untuk bangkit di kandang Borneo FC gitu. Karena bisa dibilang ya Persib ini sedang dalam sorotan, terutama coach Robert Rene Albert ya. Tapi yang jelas ada beberapa kabar baik juga gitu dari Persib Bandung gitu, karena beberapa pemain andalan mereka sudah bisa bermain di laga ini. Salah satunya adalah Ricky Kambuaya, kemudian juga ada Teja Paku Alam dan juga Imade Wirawan yang juga ikut dibawa dalam lawatan kali ini. Ya tentunya ini akan menjadi hal yang positif, walaupun sebenarnya seperti Beckham Putra, kemudian Ciro Alves, Helhen Hedriana, kemudian Erianto tidak dibawa lantaran mereka masih mengalami cedera. Begitu juga Fitrul Dwi Rustapa ya, yang akhirnya tidak dibawa di laga kali ini. Ya kita tunggu saja nanti bagaimana kebangkitan dari Persib di kandang Borneo, karena tidak mudah ya, karena juga ada evaluasi dari coach Robert Rene Albert terkait dengan dua hasil minor yang mereka dapatkan di dua laga sebelumnya ketika menghadapi Bayangkara FC. Dia bilang ada kelemahan dalam antisipasi bola set piece karena kebobolannya dari bola-bola set piece ya ketika menghadapi tim Bayangkara FC. Kemudian saat melawan Madura United, timnya dinilai terlalu melakukan serangan secara buru-buru sehingga meninggalkan ruang, dan akhirnya di situ dimanfaatkan oleh Madura United untuk membobol gawang Persib. Dua evaluasi itu yang dilihat oleh coach Robert Rene Albert untuk diperbaiki ketika menghadapi Borneo FC dan meminta para pemainnya untuk tampil lebih disiplin. Sementara itu, kalau melihat dari Borneo FC sendiri, memang bisa dibilang ada beberapa pemain juga yang mengalami cedera. Di antaranya adalah Sultan Sama yang dipastikan tidak bisa bermain karena mengalami cedera ankle. Kemudian kiper utama mereka Angga Saputro di dua laga awal juga mengalami cedera di bagian dagu sehingga harus menepi. Namun di posisi kiper ini juga sebenarnya Borneo punya kiper yang punya pengalaman ya, punya kiper lain yang berpengalaman, yaitu ada Sahar Ginanjar dan juga Dwi Kuswanto gitu, yang dipastikan sudah siap untuk bisa mengawal gawang Borneo ketika menjamu Persib Bandung. Sementara itu dua pemain asing juga, yaitu Javlon Gusainov dan Jonathan Bustos juga dipastikan sudah membaik sehingga bisa bermain di laga melawan Persib Bandung. Ya tentunya Borneo FC juga tidak ingin kehilangan poin karena di laga sebelumnya mereka juga takluk di kandang Barito Putra. Dan selain itu kita tunggu saja nanti bagaimana racikan taktik dari kedua pelatih nih, dari Robert Rene Albert dan juga Bilomir Sesliha di laga Borneo FC versus Persib Bandung. Jadi kalau kalian dukung siapa nih untuk bisa memenangkan pertandingan di laga nanti? Oke, sekian dulu konten dari gua kali ini. Terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. Gua Arsatnan. Sampai jumpa lagi.